pagi Bu, perkenalkan saya perawat Nora. Apa benar ini dengan bayi Ibu? Baik, jika benar saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu. Apakah bayi Ibu mengalami gangguan pernapasan atau tidak? Kalau bayi Ibu mengalami gangguan pernapasan, saya akan melakukan pemberian ventilasi. Untuk itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, waktu yang saya butuhkan 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya akan menutup tirai terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama kita mengatur posisi bayi dengan posisi sedikit ekstensi. Setelah itu saya buka bajunya dulu ya, permisi. Kemudian kita mengeringkan tubuh bayi dari cairan amnion dengan kain basah. Setelah itu kita melihat jalan napas bayi, kemudian pada area mulut dan hidung. Ketika terdapat lendir atau cairan, kita lakukan section. Kemudian kita isap lendir dari area mulut, kemudian dengan hidung. Setelah itu kita melakukan pengisapan, jangan terlalu lama, hanya 6 detik. Seperti ini ya Bu. Dari mulut, kemudian kita lihat dari hidung. Jangan lama ya Bu, 6 detik aja. Setelah 6 detik kita mengevaluasi kembali pernapasan dari bayi, kemudian frekuensi jantung dari bayi dan warna kulit, apakah terjadi kemerahan atau tidak. Kita akan melihat denyut jantung. Setelah itu kita kembali menilai pernapasan bayi, apakah ada pengembangan dada atau tidak. Kemudian kita lihat kembali warna kulit dari bayi. Kemudian kita dengarkan seluruh lapangan paru dengan stetoskop. Kita kembali mendengarkan. Setelah itu kita evaluasi kembali warna kulit bayi, apakah terjadi kemerahan atau cyanosis atau tidak. Setelah itu kita akan melakukan pemberian napas bantu kepada bayi ketika bayi mengalami pernapasan yang tersengal. Kemudian kita posisikan kepala bayi sedikit ekstensi. Kemudian kita melihat apakah sekret yang di darah bayi apa mulut bayi, kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan pemberian napas bantu menggunakan ungkup bayi. Kemudian kita menaruh pada area mulut dan hidung bayi, dan kita melakukan tekanan 1 kali secara lembut kepada bayi. Setelah itu kita mengevaluasikan kembali pernapasan bayi, kemudian denyut jantung bayi secara keseluruhan. Kemudian kita melakukan teknik pijatan jantung. Yang pertama kita membersihkan tangan, kemudian kita menarik garis dari area puting susu bayi yang satu ke yang sebelahnya,
seperti ini. Kemudian kita melakukan teknik pijatan jantung bayi dengan kedua ibu jari menekan pada tulang dada bayi. Setelah itu, kedua tangan melingkar di dada bayi dan jari-jari tangan menumpang bagian belakang bayi. Setelah itu kita melakukan pemijatan. Seperti ini. Kemudian kita melakukan evaluasi denyut jantung pada bayi setelah 30 siklus atau 60 menit. Nah, jika kurang dari 60 menit, maka kita lanjutkan ventilasi atau lakukan intubasi pada bayi. Ketika lebih dari 60 menit, maka kita hentikan kompresi dan lanjutkan ventilasi hingga pernapasan berjalan secara spontan. Kemudian, jika lebih dari 100 kali per menit, maka kita hentikan kompresi dan hentikan ventilasi secara bertahap. Setelah itu, kita mengevaluasi setiap 3 kali menit, dan setelah itu kita nilai pernapasan bayi, kemudian kita menilai denyut jantung dan warna kulit pada bayi. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan pemberian ventilasi pada bayi Bu. Saya akan merapikan dulu. Saya akan kembali ke ruang perawat. Jika Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu silakan menekan tombol yang di samping dan saya akan kembali ke sini. Apakah ada pertanyaan, Bu? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya permisi. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan memandikan bayi yang baru lahir. Sebelum kita melakukan tindakan memandikan bayi, kita memberikan waktu 6 jam kepada bayi yang baru lahir agar tidak terjadi hipotermia pada bayi yang baru lahir. Setelah itu, biasanya pada bayi yang baru lahir berisiko mengalami penurunan suhu tubuh. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Morat, saya bertugas di shift pagi hari ini. Saya akan melakukan tindakan memandikan bayi Ibu. Apakah ada pertanyaan Bu? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya membutuhkan waktu 5-10 menit. Sebelum saya melakukan tindakan ini, saya akan menutup tirai terlebih dahulu. Baik Bu, sebelum saya melakukan tindakan untuk memandikan bayi Ibu, saya akan menyiapkan pengalas dan pakaian bayi terlebih dahulu. Biar ketika bayi selesai dimandikan langsung digunakan pada pakaiannya. Kemudian saya akan menggunakan sarung tangan
Baik Bu, karena bayi Ibu cewek, kita akan membersihkan yang pertama mulai dari area genitalia, dari pubis ke labia mayora, minora, serta anus menggunakan kapas. Sekali usap ya Bu, sampai ke area anus. Kemudian yang berikut, kita akan menggunakan wastafel yang pertama yang sudah diisi dengan air hangat. Kita akan mengolah bagian tubuh bayi dari area leher ke dada, turun ke ketiak, tangan, kemudian perut, paha, sampai pada kaki. Setelah itu kita miringkan bayi, kemudian kita lap dari area kepala turun ke belakang bayi, kemudian di tangan, serta sampai pada kaki bayi. Kemudian kita melap kepala bayi menggunakan wastafel yang kedua yang berisi sabun. Setelah itu kita bersihkan dari area tangan, ketiak, kemudian kita balik bayi, kemudian kita lap dari belakang sampai ke arah pantat bayi. Setelah itu kita mengangkat bayi dan menaruh bayi pada bak mandi yang sudah disediakan, dan membasahi bayi menggunakan air di seluruh badan bayi. Setelah itu kita angkat, kemudian kita keringkan. Setelah mengeringkan tubuh bayi, kita mengolesi minyak telon. Kemudian kita menggunakan bayi dengan pakaian yang sudah disediakan. Setelah itu kita menggunakan topi yang sudah disediakan. Setelah kita menggunakan topi, kita akan mengukur suhu tubuh bayi. Setelah itu kita bereskan alat. Kemudian kita memindahkan bayi pada posisi semula dekat dengan ibu. Baik Bu, saya sudah selesai memandikan bayi Ibu. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan kembali ke ruang perawat. Jika Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu silakan menekan tombol yang di samping dan saya akan kembali ke sini. Terima kasih atas waktunya Bu. Permisi.